Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat sore juga, Kak. Iya, Azhar, hai. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Baik, Azhar, karena sudah jam 16 lebih 1 menit, kakak mulai ya pembelajaran kita kali ini di hari Senin, tanggal 14 Juni tahun 2021. Kita mulai dengan berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan serta kemudahan, serta nanti di ujian SIMAK diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Karena baru sendiri nggak apa-apa ya Azhar, kita mulai saja. Nanti sambil Ya, Kak. uh, sambil menunggu teman-temannya hadir, atau teman-temannya mungkin masih sedang check and cross check. Tadinya kakak ingin mengucapkan selamat bagi yang sudah terima, atau mengucapkan semangat bagi teman-teman yang masih berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Begitu. Tidak masalah. Insya Allah semua pasti akan ada jalannya. Oke, kemarin materi untuk persiapan yang keenam sudah kakak lengkapi. Jadi materinya sudah kakak lengkapi sampai dengan nomor 15 dan sudah di-share di Google Classroom serta di WhatsApp kalau tidak salah. Jadi hari ini kita akan langsung masuk ke prediksi 7 aja ya. Jadi untuk prediksi yang keenam tinggal dilihat materi ringkasannya di PowerPoint, sehingga untuk mempersingkat dan efektivitas waktu kita langsung masuk ke prediksi yang ke-7. Kakak share screen dulu ya sebentar. Oke, sudah kelihatan ya share screen-nya. Tinggal kakak masuk ke PowerPoint text-nya. Nah, hari ini kita bahas yang prediksi 7. Bagi yang baru hadir, tadi di awal kakak sudah sampaikan bahwa yang prediksi 6, materi komplitnya atau pembahasan komplitnya sudah di-share di Google Classroom serta di WhatsApp group. Jadi silakan dicek kembali ya. Sekarang biar cepat langsung ke prediksi yang ke-7. Silakan dicari PDF-nya dan silakan dipersiapkan catatan ataupun coret-coretnya. Kita bahas dari nomor 1. Oke, nomor 1 ini ada soal tentang apa nih? Pernyataan di bawah ini menggambarkan kondisi elastisitas harga permintaan yang bersifat inelastis adalah titik-titik. Berarti teman-teman ketika ketemu soal begini harus analisa lagi ya. Analisa dalam arti karena yang ditanyakan itu adalah elastisitas harga, kata kuncinya di sini. Harga permintaan. Oke. Kemudian bersifatnya apa? Bersifatnya di sini inelastis. Ada kata inelastis, berarti kondisi inelastis itu seperti apa sih? Yang masih ingat? Berarti elasticity price-nya ketika nilainya inelastis berapa? Kurang dari 1. Itu ya. Ini dia sifatnya inelastis. Kenapa bisa kurang dari 1, Kak? Karena persentase perubahan P-nya lebih besar daripada persentase perubahan Q-nya gitu. Kenapa bisa kurang dari 1? Karena persentase perubahan P-nya lebih besar dari persentase perubahan Q-nya. Sehingga kalau nanti kita gambarkan dalam sebuah kurva permintaan, kurvanya seperti ini. Sumbu vertikal kita notasikan P, sumbu horizontal kita notasikan quantity. Bentuknya adalah curam seperti ini, teman-teman. Ini kita gambarkan D. D itu berarti singkatan dari demand. Nah, kenapa bisa bentuknya curam, Kak? Nah, asumsi seperti ini ya. Anggaplah Kakak punya harga di sini di titik 1000 misalnya. Harga di titik 1000. Kemudian ketika harga 1000 maka jumlah barang yang diminta misalnya 10. Tiba-tiba harga barang tersebut mengalami penurunan. Penurunan cukup drastis, misalnya turun menjadi 600 gitu ya.
Turun menjadi 600 itu artinya harga tersebut turun sebesar 40%. Dalam dunia ekonomi, kalau harga sudah turun 60%, berarti dia sudah hampir dibilang banting harga ya, karena sudah setengah harganya. Nah, ketika harga 600, berarti di sini logikanya pasti permintaan meningkat. Tetapi persentase perubahan harga. Anggaplah dia berubah menjadi 12 di sini. Ketika harga turun dari 1000 ke 600, permintaan naik dari 10 ke 12. Kelihatannya naik ya, tetapi kita lihat ada perubahan persentase antara harga dan kuantitinya gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. P1-nya berapa sih? Tadi kakak bilang kan P1-nya sama dengan 1000 nih. Kemudian Q1-nya berapa? Q1-nya sama dengan 10. P2-nya tadi berapa? P2-nya turun Kak menjadi 600. Q2-nya berapa? Q2-nya itu sama dengan 12. Berarti kalau kita lihat di sini delta P-nya berapa sih? Delta P-nya di sini sama dengan 400. Kemudian delta Q-nya berapa? Delta Q-nya sama dengan 2 gitu ya. Jangan lupa ini kita bilang bernilai mutlak karena permintaan itu kan pasti berbanding terbalik antara Q dengan P. Kita asumsikan ini dia bernilai mutlak, artinya tidak ada nilai negatif di sini. Harusnya kan ini dari 1000 ke 600 kan minus 400. Jadi di sini nilainya positif 400 gitu ya. Berarti di sini kalau kita bikin persentase perubahannya berapa? Artinya persentase perubahan P-nya ya berarti 400 dibagi 1000 dikali 100%, berarti 40%. Sedangkan yang persentase perubahan Q-nya berapa? Berarti 2/10 dikali 100%. Berapa? 20%. Nah, berarti kalau kita hitung EP-nya berapa, Kak? Berapa EP-nya? Berarti EP-nya kan persentase perubahan Q dibagi dengan persentase perubahan P. Berarti di sini Q-nya berapa? 20%. Kemudian P-nya berapa? P-nya 40%. Persentase bisa kita coret, hasilnya berarti 0,5. Gitu ya, itu kita sebut sebagai kondisi yang inelastis. Inelastis ini terjadi pada barang kebutuhan pokok gitu ya. Barang pokok seperti beras, kemudian minyak goreng, tepung terigu. Kenapa seperti itu? Karena ya ketika harga mengalami penurunan, sebetulnya masyarakat ya biasa aja, nggak terlalu ngefek apa-apa gitu. Toh ketika harga beras turun, apa iya masyarakat itu akan menambah makan konsumsi sehari lebih dari 3 kali kan enggak gitu ya. Jadi sekarang kita analisa jawaban ya, Azhar sama Pauline. Yang A, pernyataan di bawah ini menggambarkan kondisi elastisitas harga permintaan yang sifat elastis. Perubahan Q lebih besar daripada perubahan P, ini salah ya. Seharusnya adalah apa? Seharusnya yang betul adalah ini. P-nya lebih besar daripada Q. Gitu ya. Jadi jawaban A salah. Jawaban B, barang tersebut menunjukkan derajat kepekaan yang tinggi atas perubahan harga, ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena lihat nih, ketika harga barang turun dari 1000 menjadi 600, seharusnya adalah permintaannya harus melebihi 40% gitu. Itu harusnya kalau dibilang elastis. Tapi ini dia tidak peka sehingga jawabannya tidak tepat gitu. Ini ada salahnya di mana? Ini tinggi. Harusnya rendah. Yang C, lewat dulu ya. Karena jawabannya nomor 1 C gitu ya. Nanti kakak jelaskan. Yang D, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memiliki substitusi yang banyak. Ini juga tidak tepat gitu ya. Barang kebutuhan pokok itu substitusinya tidak terlalu banyak gitu. Jadi ini tidak tepat. Yang E, kurva permintaan ditunjukkan dengan bentuk kurva yang sangat landai. Bukan sangat landai tetapi curam. Jadi ini juga tidak tepat. Harusnya bukan tetapi perusahaan akan meningkat ketika harga barang dinaikkan. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita asumsikan ya. Kenapa bisa jawaban yang C? Teman-teman masih ingat rumus dari TR apa? TR itu kan total revenue. Rumusnya adalah harga, price, kita kali dengan quantity. Jadi harga suatu barang kita kalikan dengan jumlah barang yang berhasil dijual. Ini adalah rumus dari TR. Gitu ya. Anggaplah kita punya nilai ini tadi nih. Tapi sekarang kita balik ya. Anggaplah nilai P1-nya itu sama dengan 600. Berarti Q1-nya berapa? 12. Kemudian ketika harga naik, P2 menjadi 1000. Q2-nya berarti menjadi 10. Nah, berarti di sini kita punya TR1 nih. TR1-nya berarti sama dengan
P1 kita kali dengan Q1. P1-nya tadi 600, kita kali dengan Q1-nya 12. Berapa 600 kali 12? 7.200. Kemudian berarti kita punya nilai TR2. TR2 berarti rumusnya adalah P2 kita kali dengan Q2. P2-nya berapa? 1000. Q2-nya berapa? Kita kali 10. Berarti sama dengan 10.000. Jadi artinya ketika produsen itu menaikkan harga, maka yang terjadi adalah ketika P-nya naik, gitu ya, maka total revenue atau total penerimaan perusahaan juga ikutan naik. Tapi ketika P-nya turun, maka total revenue juga ikutan turun. Sehingga nomor 1 jawabannya yang C. Total revenue perusahaan akan meningkat ketika harga barang dinaikkan. Berarti dia berbanding lurus. Itu nomor 1. Ada yang mau ditanyakan dari Azhar dan Pauline? Sudah ramai kah di ruang Jimit? Sudah ada siapa nih? Sudah ada Fatima, Levianus, Pauline. Oke, baru berempat. Fatima, Levianus, Pauline, sama Azhar. Kakak lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 2. Nomor 2, soal SIMAK UI tahun 2019. Nah, ini berarti soal SIMAK 2 tahun yang lalu, teman-teman. Soalnya adalah Dharma sangat suka mie ayam dan bakso sapi. Begitu pula dengan kakak. Oke. Harga kedua makanan tersebut di kantin sekolah sama itu 5.000. Ini nggak mungkin, karena sekarang 10 ribuan. Dalam 1 minggu, Dharma bisa menggunakan uang jajannya untuk membeli 5 mangkok mie ayam dan 5 mangkok bakso sapi. Luar biasa. Dalam 1 minggu. Ketika harga daging sapi naik, maka harga bakso sapi di kantin pun naik menjadi Rp6.000. Jika Dharma ingin agar tingkat kepuasan ini tidak berubah dengan uang saku yang sama, maka titik-titik. Oke. Ini kemarin soalnya mirip dengan prediksi yang ke-6 ya, teman-teman ya. Soal tentang apa? Tentang perilaku konsumen. Kenapa sih perilaku konsumen? Karena dari bahasa soalnya ini dia menghabiskan nilai guna dari mie ayam dan bakso sapi gitu. Jadi soal ini adalah soal perilaku konsumen. Kalau dilihat di sini karena ada 2 makanan serta ada uangnya, berarti ini pendekatan apa or. Kalau ada 2 barang yang berbeda kemudian ada budget, pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ya. Asumsinya berarti nanti di sini 2 jenis barang beda. Apa barang yang beda? Tadi apa? Mie ayam sama bakso ya. 2 jenis barang beda ini nanti akan digambarkan dalam kurva apa? Kurva indiferensi. Ya, betul sekali. Kurva indiferensi. Kemudian nanti dari 2 jenis yang barang yang berbeda ini kan otomatis harus butuh budget ya untuk dibeli. Nanti akan beririsan sama kurva apa? Atau beririsan dengan kurva apa? Kurva budget line. Gitu ya. Nah, jadi asumsinya kalau dari lihat di sini apa? Nggak ada uang jajannya ya. Oke, asumsinya nggak ada uang jajannya. Tetapi di sini ada harga bakso dan mie ayam, yakni sama-sama 5.000 kombinasinya ya. Di sini bilangnya dia beli 5 mangkok. Oke lah, berarti kakak bisa gambarin begini nih ceritanya ya. Kurva budget kurva indiferensi curve-nya. Di sini titik 0. Kemudian vertikalnya anggaplah kita bikin dia ini bakso sapi ya. Bakso, kemudian di horizontalnya adalah mie ayam. Sore ngomongin makanan kan. Cakep. Kemudian gimana kurva indiferensinya? Berarti dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah kan gitu ya. Dan dia melengkung ini ya teman-teman ya. Pak.
convex to origin, artinya dia melengkung atau cemu ke titik origin. IC. Nah, di sini anggaplah kita punya baksonya berapa? 5. Kemudian mangkok mie ayamnya berapa? 5 juga gitu. 5.5. Berarti di sini kakak bisa bikin dia titik A. Ini kepuasan Dharma nih ketika pertama kali. Nah, tiba-tiba harga daging sapi naik. Wah, berarti harga bakso sapi pun naik menjadi 6.000. Ketika harga naik menjadi 6.000 di sini, maka Dharma otomatis sesuai dengan hukum permintaan, maka Dharma akan mengurangi jumlah bakso. Artinya nanti baksonya dikurangin, bukan di 5 mangkok, tetapi mungkin jadi 4 atau 3 mangkok gitu ya. Jadi nanti kepuasannya diturunin nih di sini. Bukan kepuasan diturunin, maaf. Kuantitas baksonya. Kepuasannya tetap sama. Nah, anggaplah di sini. Diturunin. Nah, di sini. Anggaplah diturunin ya dari titik 5 ke bawah. Kemudian ini si mie ayamnya dari 5 sampingin ke sini. Nah, di titik ini kakak bikin titik B gitu. Titik A sama titik B itu kepuasannya sama alias tidak berbeda, alias tetap tidak berubah. Jadi titik A di sini ketika belum naik harga baksonya, secara titik B di sini ketika harga bakso sapinya sudah naik, kepuasannya sama alias tidak berubah. Gitu ya. Ini adalah kurva diferensi. Kak, bagaimana kalau harga daging sapinya naik lagi? Rubah lagi ke sama semakin landai dia di sini, misal di titik C gitu. Jadi dia merubah kepuasan dari titik A ke bukan merubah kepuasan, merubah kombinasi konsumsi antara bakso dan mie ayam dari titik A ke titik B. Kepuasannya tetap sama. Nah, kita tulis ini ya. Titik A dan B kepuasannya sama. Jadi dia hanya merubah ya teman-teman ya. Jadi nomor 2 ini kita lihat. A, Dharma akan mengurangi konsumsi bakso sapi ini betul. Tapi kurang tepatnya apa? Tidak menambah konsumsi mie ayam. Jadi ini kurang tepat. Kurang tambah konsumsi mie ayam. Yang B, Dharma mengurangi jumlah konsumsi bakso sapi dan menambah konsumsi mie ayam. Betul nggak? Betul, ini jawabannya. Wait. Aku ambil chargeran dulu ya. Mana ya chargeran? Oke, jawaban B tepat ya teman-teman ya. Di sini bakso sapinya dikurangi, kemudian nambah mie ayam. Jadi jawabannya yang bravo. Kenapa jawaban C salah kak? Mengurangi jumlah konsumsi bakso betul. Oh, mie ayam juga dikurangi. Ini salahnya di mie ayam nih. Yang D, Dharma mengurangi jumlah konsumsi mie ayam dan menambah bakso sapi. Kebalik, karena yang naik apa sih? Harga daging sapi kan? Emang mie sapi kan mie ayam tadi kan? Aduh, ini kacau ini sapinya. Yang E, Dharma tidak mengubah jumlah konsumsi bakso sapi dan mie ayam. Justru diubah ya, karena sudah hukum permintaan tadi, kalau misalnya harga suatu barang meningkat, maka konsumen akan mengurangi konsumsi barang tersebut. Jadi nomor 2 jawabannya yang B. Ada yang mau ditanyakan teman-teman nomor 2? Aku tulis ini ya. Jadi ini kayak kombinasi soal dari kurva indiferensi dengan hukum permintaan. Nih, aku tulis ini ketika harga naik, maka kuantitas barang yang diminta turun. Ketika harga turun, maka kuantitas barang yang diminta naik. Oke, itu nomor 2. Ada yang mau ditanya? Boleh dioret-oret dulu. Tapi kalau mau di screenshot juga boleh. Tapi ini kan direkam ya. Direkam sama nanti dikasih PPT-nya. Lanjut ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ke nomor berikutnya. Nomor 3. Nomor 3 ini ada soal adalah faktor di bawah ini yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke sebelah kanan. Oke. Faktor di bawah ini yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke sebelah kanan. Ingat ya teman-teman ya. Kurva penawaran itu ya letaknya atau poinnya ada di sisi produsen. Nah, ini ya teman-teman ya. Aku notes. Terus kata kunci yang kedua adalah bergeser ke kanan. Kalau kata kuncinya bergeser, maka nanti kita akan membentuk kurva yang baru. Nah, berarti ini aku notes di sini ya. Kurva penawaran itu
dari sudut pandangnya produsen, sudut pandang produsen. Produsen itu berarti artinya pihak orang yang menambah nilai guna barang atau jasa atau menghasilkan. Sedangkan ini bergeser. Kalau bergeser berarti dia membentuk kurva yang baru. Membentuk kurva yang baru. Terserah dari soal apakah geser ke kiri atau geser ke kanan. Kalau geser ke kanan artinya semakin menjauhi dari titik 0. Kalau geser ke kiri berarti semakin mendekati titik 0. Itu ya. Berarti kita bisa gambarkan karena di nomor 3 ini adalah penawaran geser ke sebelah kanan. Kita langsung gambarin ya teman-teman ya. Geser ke sebelah kanan gimana sih gitu. Ini P, ini quantity. Ingat kurva penawaran bentuknya seperti apa? Bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kita notasikan dia sebagai S gitu ya teman-teman ya. Geser ke kanan kemana nih? Berarti dia makin menjauhi titik 0. Berarti semakin jauh ke sini ya. Kakak bikin di sini S aksen. Kenapa bisa begitu Kak? Anggaplah di sini aku punya titik P pada Q. P pada Q. Nah, tiba-tiba dia bisa bergeser ke sebelah kanan. Artinya harganya tetap, tetapi jumlah barang yang diminta semakin bertambah. Q1 misalnya. Kenapa bisa begini? Gitu. Nah, ini adalah sebab-sebabnya nih. Kita cari ya. Masih ingat kan faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran? Faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa aja? Ada yang mau jawab, teman-teman? Kak, pertama harga barang itu sendiri. Betul. Harga barang itu sendiri. Kira-kira ada lagi nggak? Kak, boleh nggak Kak kalau misalnya harga faktor produksi? Betul, itu juga. Harga faktor produksi. Faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang digunakan oleh produsen untuk bikin itu barang. Bahan mentah, tenaga kerja, mesin, kemudian perlengkapan, peralatan, dan segala macam, itu berarti kita sebut faktor produksi. Kemudian ada lagi, misalnya jumlah produsen. Kemudian apalagi? Adanya penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini juga masuk nih. Kemudian ada lagi Kak, misalnya ada pengenaan subsidi dan pajak. Ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kurva penawaran. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah sekarang tinggal kita asumsikan atau kita identifikasi. Karena dia bergeser, berarti dia membentuk kurva yang baru. Ingat ya teman-teman ya, harga barang itu sendiri dia adalah bukan yang mempengaruhi kurva bergeser, tetapi ini menyebabkan kurvanya bergerak. Aku tulis not di sini bergerak ya. Sedangkan yang ini sisanya nih, harga faktor produksi, jumlah produsen, pengenaan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian adanya subsidi dan pajak, ini bisa menyebabkan kurva bergeser. Artinya membentuk kurva yang baru. Nah, sekarang kita bisa eliminasi beberapa jawaban. Yang pertama, penurunan harga barang yang bersangkutan. Artinya ini jawaban yang tidak tepat. Kenapa? Karena harga barang itu sendiri menyebabkan kurvanya bergerak, bukan bergeser. Sekarang ada lagi nggak jawaban yang bisa kita eliminasi Kak? Ada, penurunan pendapatan masyarakat. Penurunan pendapatan masyarakat ini tidak ada kaitannya ke penawaran, tetapi kurva permintaan. Karena pendapatan masyarakat itu adalah faktor yang mempengaruhi kurva permintaan. Jadi jawaban C tidak tepat juga. Nah, antara jawaban B, jawaban D, atau jawaban E. Kita lihat ya, ini kan harganya tetap. Berarti kuantitas yang diminta semakin bertambah banyak. Kira-kira faktor apa sih yang bisa menyebabkan barang itu harganya tetap, tetapi ditawarkan dalam jumlah yang banyak? Peningkatan upah tenaga kerja masuk nggak? Ini bukan geser ke sebelah kanan, tetapi geser ke sebelah kiri. Kenapa bisa geser ke sebelah kiri? Karena adanya peningkatan upah tenaga kerja, maka produsen akan mengurangi hasil barang yang
diproduksi. Artinya barangnya semakin berkurang, gesernya ke sebelah kiri. Yang jawaban tepat juga nggak? Tidak tepat juga. Ini juga geser ke kiri. Sama penjelasannya. Jadi ketika harga faktor produksi semakin mahal, contoh kayak kemarin, ketika terjadi kelangkaan tahu dan tempe, itu disebabkan karena apa? Karena harga kedelainya mahal. Otomatis produsen tahu tempe mengurangi jumlah barang atau jumlah tahu dan tempe yang dihasilkan, sehingga kuantitasnya berkurang dari titik Q menjadi di sini. Jadi nomor 3 yang tepat adalah adanya peningkatan subsidi pemerintah. Ya, jadi nomor 3 jawabannya delta. Subsidi apa sih? Subsidi itu adalah bantuan yang diberikan bisa ke konsumen, bisa ke produsen dalam rangka penciptaan pertumbuhan, gitu ya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi kenapa harus dibantu produsennya, supaya produsen punya kemampuan daya jual yang lebih tinggi gitu ya, sehingga nanti barang yang dihasilkan semakin banyak. Terbukti dia bergeser dari titik Q aja nih menjadi titik Q1, jumlah barang yang dihasilkan. Begitu, nomor 3. Ada yang mau ditanyakan teman-teman di nomor 3? Sudah ada siapakah di ruang Meet? Apa hanya berempat saja kita hari ini? Oh iya, hanya berempat saja. Hanya ada Azhar, ada Fatima, Levianus, sama Pauline. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 4. Oke, nomor 4 ini soalnya adalah sebuah perusahaan berproduksi pada pasar persaingan sempurna. Berarti ada kata kunci pasar persaingan sempurna. Ingat ya. Aku nggak usah jelasin lagi ya ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasti teman-teman sudah pada hafal di luar kepala nih. Atau bahkan dibilang sangat banyak. Kemudian sifat dari penjual itu adalah price taker alias menerima harga. Karena harga terbentuk dari keseimbangan pasar. Syarat berikutnya adalah harga itu sama dengan D, sama dengan MR, sama dengan MR gitu ya. Syarat keseimbangan adalah MR sama dengan MC. Berarti di sini daripada lupa ya, PPS. Apa tadi? Penjualnya sangat banyak. Penjualnya sangat banyak, kemudian barang yang dijual gimana? Barang yang dijual sama alias homogen. Homogen. Terus apalagi tadi? Penjual sifatnya price taker. Iya. Harga P itu sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan demand-nya. Gitu ya. Nah, terus syarat keseimbangan apa syarat keseimbangannya? MR, marginal revenue, sama dengan marginal cost. Kenapa harus kita cari ini? Karena ini syarat keseimbangan untuk perpotongan antara kurva total revenue sama kurva total cost-nya. Jadi kurva revenue sama kurva cost-nya. Ketika revenue sama cost sudah saling berpotongan, tinggal kita lihat apakah harga itu di atas cost atau harga itu di bawah cost. Atau gampangnya gini deh, harga itu di atas modal atau harga di bawah modal untuk bikin barang tersebut. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu ciri-ciri dari PPS, kita ada data sebagai berikut. Hasil produksinya 20 nih Kak, berarti kita bisa put di sini Q-nya sama dengan 20. Gitu ya, Q sama dengan 20. Kemudian, jika total penerimaan perusahaan itu adalah 1 juta, total, berarti ada kata total, berarti T, penerimaan, bahasa Inggrisnya revenue, berarti TR-nya sama dengan 1 juta rupiah. Nah, maka yang ditanyakan adalah besar marginal cost, maka MC-nya berapa? Kan gitu ya teman-teman ya. Nah, ada TR, ada Q, berarti kita mau pakai yang mana sih? Balik lagi yang tadi tuh, rumus TR apa tadi? Price dikali quantity ya.
Rumus total revenue sama dengan price kita kali quantity. Ini kayaknya serem keluar nih Kak. Iya nih. TR-nya berapa? 1 juta. Oke. P-nya berapa? P-nya nggak tahu. Q-nya berapa? Q-nya 20. Berarti P-nya sama dengan 1 juta dibagi 20. Bagi 2 sama dengan berapa? 50.000. Dapat P-nya 50.000. Terus mau diapain Kak? Nah, kan ditanyakan MC. Ingat-ingat lagi yang syarat yang ke ini nih teman-teman yang aku bintangin. Nah, syarat yang aku bintangin. Berarti aku tarik ke bawah sini ya. P itu sama dengan AR, sama dengan MR-nya, sama dengan demand-nya. Jadi artinya nilai 50.000 ini sama dengan AR. Jadi ketika P-nya 50.000, berarti AR-nya berapa? AR-nya juga 50.000. MR-nya berapa? MR-nya juga 50.000. Gitu. Paham ya? P-nya 50.000, AR-nya 50.000, MR 50.000. AR apa? Average revenue, rata-rata penerimaan. MR adalah marginal revenue, tambahan penerimaan. Nah, kemudian bikin lagi apa nih? Ada syarat keseimbangan MR sama dengan MC. MR-nya 50.000, berarti MC-nya juga pasti 50.000. Gitu. Jadi dia sama. Ikutin syarat yang berikutnya. MR 50.000, MC-nya juga 50.000. Jadi nomor 4 jawabannya mana? Tentu saja yang D. Sebegitu mudah ya. Oke. Jawabannya delta. Ada yang mau ditanyakan nomor 4 teman-teman? Paulin, Levianus, Azhar, dan Fatimah? Gak ada? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Wah, soal nomor 5 ini adalah soal tentang akuntansi. Transaksi di bawah ini yang mengakibatkan bertambahnya aset dan berkurangnya aset ditunjukkan oleh titik-titik. Aset itu apa sih Kak? Aset itu berarti kalau kita lihat dari sisi persamaan dasar akuntansi, berarti ini adalah akun harta. Ini pun akun harta. Berarti kalau teman-teman masih ingat persamaan dasar akuntansi, PDA, persamaan dasar akuntansi, di mana aktiva itu sama dengan pasiva. Itu ya, aktiva sama dengan pasiva. Aktiva ini kan isinya adalah harta ditambah utang. Harta ditambah, aktiva ini isinya harta doang. Jadi harta tambah utang nih. Kapus. Aktiva ini adalah harta atau aset. Pasif ini adalah utang ditambah modal gitu ya. Nah, ini kan persamaan dasar akuntansi nih. Hartanya ini nama lainnya apa Kak? Harta ini namanya adalah aset. Kemudian utang ini nama lainnya adalah liabilitas. Sedangkan modal ini nama lainnya adalah ekuitas. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita analisa nih. Yang ditanyakan sama soal nomor 5 ini adalah asetnya bertambah dan aset yang lain berkurang. Berarti kita harus tahu komponen dari aset. Aset itu kan terbagi dua, aset lancar sama aset tetap, gitu ya. Bagi dua nih. Pertama, yang lancar. Contohnya apa, Kak? Contohnya aset lancar itu kas. Itu ya. Kemudian ada surat berharga. Surat berharga itu maksudnya adalah bisa kita pegang sertifikat Bank Indonesia, itu termasuk surat berharga. Kemudian piutang. Piutang ini akan menjadi kas jika orang yang punya utang sama kita membayar utangnya. Kemudian ada perlengkapan. Ini termasuk dari aset lancar. Kemudian bisa juga berupa wesel tagih.
tagih ya, karena kita nerima duit misal tagih. Ya, kemudian ada lagi beban dibayar di muka. Di muka. Ini adalah contoh dari aset lancar. Aset tetap apa aja nih? Aset tetap. Aset tetap itu contohnya dia ini nilainya lebih dari 1 tahun dan biasanya si aset tetap ini mengalami penyusutan. Contoh, mesin. Bisa dipakai lebih dari 1 tahun kan? Bisa Kak, tetapi pasti ketika tahun kedua mesin ini dia sudah menyusut nilainya. Kemudian apa lagi? Kendaraan. Apalagi? Peralatan. Apalagi nih? Gedung kira-kira masuk nggak? Gedung boleh lah ya. Tapi kalau tanah biasanya nilainya semakin naik. Kalau gedung mungkin ada yang naik, ada yang turun, tergantung lokasi. Kok Sarina sih? Kok Sarina sih? Yang dekat stasiun Cawang itu apa? Saidah. Saidah itu kan gedungnya udah miring terus banyak hantunya gitu. Nah gitu ya teman-teman ya, ini aset. Nah sekarang teman-teman masih ingat nggak aset itu bertambah di debit apa di kredit? Aset itu bertambah di sisi debit. Biar aku lengkapi ya. Di sisi debit. Nah kemudian berkurangnya di sisi kredit. Iya. Berkurang di sisi kredit. Oke. Sekarang kita tinggal analisa jawabannya. Yang pertama, A. Dibeli persediaan barang dagang dengan pembayaran tunai, sisanya dibayar seminggu kemudian. Berarti kita bisa analisa jawaban A begini. Dibeli persediaan barang dagang ya, berarti yang pertama apa? Pembeliannya bertambah. Kemudian dia bayar tunai nih 60%, berarti kasnya berkurang di sisi kredit. Terus apa lagi? Sisanya dibayar seminggu kemudian, berarti muncul akun utang. Utang apa? Utang dagang. Kenapa utang dagang? Karena di situ pembelian barang dagang. Itu ya. Kemudian kita lihat jawaban yang B. Diterima pendapatan atas sewa ruko sebesar 150 juta dengan pembayaran tunai. Oke, berarti kita terima apa? Duit ya, atas pendapatan sewa. Berarti kita terima duit berupa kas. Di sisi kreditnya nanti kita muncul akun pendapatan. Kita lihat jawaban yang C. Diterima pinjaman jangka panjang dari bank selama 3 tahun dengan plafon sebesar 250 juta. Berarti kita terima duit juga, kas. Tapi di sisi kreditnya kita munculin utang usaha. Kok utang usaha sih? Utang bank, karena kan kita dapat duitnya dari bank kan. Sorry, aku hapus dulu ya. Utang bank. Yang D, dibeli mesin untuk menunjang operasional perusahaan senilai 15 juta per kas. Oh, berarti kalau per kas dia belinya secara tunai. Dibeli mesin ya, peralatannya bertambah, kasnya berkurang. Terakhir jawaban E, diakui pendapatan jasa atas cuci AC dan kulkas senilai 2.500.000. Diakui, berarti kita belum terima uangnya. Artinya masih dalam bentuk piutang. Piutang di sini pada pendapatan. Nah, jadi jawaban yang mana nih? Transaksi, kakak udah bikinin jurnal berdasarkan transaksi dari opsi jawaban. Yang ditanyakan adalah nambah aset kurang aset. Berarti di sini ada pembelian, ada utang, berarti salah ya jawaban A. Karena yang namanya aset itu tidak ada utang. Jawaban B ada pendapatan, salah juga. Jawaban C, diterima pinjaman jangka panjang kas utang bank, salah juga. Jawaban D, dibeli mesin untuk menunjang operasional perusahaan senilai 15 juta per kas. Ada peralatan, aset tetap, ada kas, aset lancar. Berarti jawaban D ini benar. Jawaban E udah pasti salah. Kenapa? Karena ada aset lancar tapi bawahnya pendapatan. Sehingga nomor 5 jawabannya yang D. Ada yang mau ditanyakan teman-teman nomor 5? Pauline?
Fatimah, Azhar, dan satu lagi tadi siapa ya? Levianus, gimana? Aman Santosa? Allah Akbar. Aduh. Kayak ada sesuatu yang jatuh. Dah, nggak ada ya? Kalau nggak ada, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Nomor 6 ini soalnya adalah untuk mengatasi resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu apa sih? Ekonominya tuh lesu. Kenapa bisa lesu? Ya berarti kondisinya bisa disebabkan jumlah uang beredar terlalu sedikit, atau mungkin saja dalam dunia ini sedang terjadi, ya sekarang ini terjadi pandemi corona. Kalau pandemi corona berarti kan produsen cenderung untuk menahan agar tidak menghasilkan barang dan jasa. Kalau menghasilkan pun siapa yang mau beli? Karena prioritas pasti akan bertahan hidup dari corona, artinya tidak mungkin ada aktivitas keluar rumah kan gitu ya. Jadi ini mengatasi resesi ekonomi, Bank Indonesia titik-titik. Berarti kondisinya adalah resesi ekonomi ya, tadi ya teman-teman ya. Jelasin ini dulu. Ini berarti kita bisa bilang adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat bahkan lesu. Yang melambat atau lesu. Contohnya seperti apa, Kak? Jadi kalau melihat dari resesi ekonomi itu melihatnya pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut itu nilainya negatif. Indonesia mengalami ini nggak, Kak? Mengalami tahun kemarin ketika di tahun kuartal ketiga bulan September 2020, kemudian kuartal keempat bulan Desember 2020, itu pertumbuhan ekonominya dia sudah negatif. Artinya Indonesia mengalami resesi ekonomi gitu, teman-teman. Jadi pertumbuhan ekonominya negatif. Kenapa bisa negatif? Berarti artinya output barang dan jasa yang dihasilkan itu semakin turun, bukan semakin bertambah. Bahasa gampangnya gini deh, harusnya kalau misalnya dulu ada output dari pariwisata berupa Bali, Lombok, Danau Toba, dan segala macam, karena ada corona otomatis output dari pariwisata nggak ada kan, ya berarti nilainya negatif. Dan itu sudah berlangsung selama 2 kuartal berturut-turut. Artinya resesi ekonomi telah terjadi di negara tersebut. Paham ya teman-teman ya? Jadi kondisi resesi ekonomi itu seperti itu. Gampangnya adalah pertumbuhan ekonomi 2 kuartal negatif berturut-turut. Yang mengerikan itu adalah kalau sudah depresi ekonomi. Kalau depresi ekonomi itu artinya year on year pertumbuhan ekonomi dia sudah negatif. Dua kuartal berturut-turut bernilai negatif, gitu ya. Itu maksud kakak. Jadi contoh gini, misalnya kuartal 1 pertumbuhan ekonominya Indonesia 3%. Kuartal 2 misalnya dia 2%. Ini masih positif nih. Tapi kuartal 3 dia minus nih. Minus misalnya 1%. Kuartal keempat dia minus lagi nih. Minus misalnya 1,5%. Nah ini berarti dia sudah resesi ekonomi. Gitu. Kalau ngitung pertumbuhan ekonomi, tahu ya, pertumbuhan ekonomi itu kan rumusnya adalah jumlah GDP sekarang dikurang dengan bulan sebelumnya dibagi bulan sebelumnya. Itu namanya pertumbuhan ekonomi. GDP faktornya cari apa aja cara ngitungnya? Sudah tahu ya, ada metode pendekatan pengeluaran, metode penerimaan, sama metode. Nah sekarang ketika terjadi resesi berarti kan ekonomi melambat nih kata kuncinya nih, atau lesu. Ada peran Bank Indonesia. Nah, di sini ada peran Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kan berarti pihak atau lembaga yang berwenang dalam menjalankan kebijakan apa? Fiskal atau moneter? Kebijakan moneter. Ya, bagus. Pintar. Kebijakan moneter. Paham ya? Kebijakan moneter itu berarti instrumen yang dibuat atau yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatur perekonomian. Karena kondisi ekonomi sesuai dengan nomor soal ini terjadi resesi, artinya yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia adalah kebijakan ekonomi moneter yang bersifat ekspansif.
SIF gitu. Jadi instrumennya dulu ya. Instrumennya kan bisa pakai surat berharga, terus bisa pakai cadangan kas perbankan, dan satu lagi pakainya apa? Operasi pasar terbuka. Gitu teman-teman. Ini kan kebijakan moneternya kan. Nah, karena terjadi resesi, maka nanti kebijakan moneternya adalah gimana caranya agar menambah jumlah uang beredar gitu. Berarti kebijakan moneternya kita bilang sifatnya apa nih? Expansif. Itu ya. Kalau ekspansif itu berarti easy money policy. Kebijakan uang mudah. Jadi gimana caranya agar uang di masyarakat itu bertambah? Bagaimana caranya? Berarti dengan ketiga instrumen ini nih, teman-teman. Kok ini surat berharga sih? Suku bunga. Aduh. Surat berharga udah ada di bawah. Kok bisa? Cara yang pertama berarti menurunkan suku bunga. Suku bunga siapa, Kak? Jelas pasti suku bunga bank sentral. Cara yang kedua, menurunkan cadangan kas perbankan supaya uangnya lari ke masyarakat atau ke produsen, bisa juga supaya produsen bikin barang. Cadangan kas bank. Yang terakhir, yang nomor 3, kalau pakai operasi pasar terbuka berarti BI membeli surat berharga dari masyarakat. Jadi BI pegang suratnya, masyarakat pegang uangnya. Itu ya, itu nomor 6. Jadi kalau kita lihat opsi jawabannya A, meningkatkan persyaratan cadangan minimum, itu pasti bukan ya teman-teman ya, udah pasti salah. B, membeli surat berharga betul, kemudian apakah menurunkan tingkat suku bunga diskonto betul? Betul? Nah, iya betul ya jawabannya B. Menurunkan, membeli surat berharga yang ini, membeli nih, oke ya, membeli surat berharga. Terus satu lagi menurunkan suku bunga diskonto, menurunkan suku bunga, betul ya. Jadi nomor 6 jawabannya yang B. C salah kenapa, Kak? Membeli surat harganya betul, yang salahnya adalah meningkatkan suku bunga diskonto, ini salahnya. Yang D, menjual surat harga ini udah pasti salah. Yang berikutnya menurunkan tingkat suku bunga ini betul, tapi yang salahnya adalah menjual surat berharganya. Yang E, menjual surat berharga ini sudah pasti salah, meningkatkan suku bunga udah juga salah juga. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang bravo. Itu teman-teman, untuk yang kalau misalnya ekonomi resesi, maka Bank Indonesia akan melaksanakan kebijakan moneter yang sifatnya ekspansif, easy money policy. Gimana caranya agar jumlah uang beredar di masyarakat bertambah, agar masyarakat itu memiliki daya beli. Kenapa memiliki daya beli? Karena dia sedang pegang uang, otomatis dia akan membeli barang. Ketika membeli barang, maka nanti harapannya adalah pertumbuhan ekonomi bisa membaik alias tidak melambat lagi. Gitu. Nomor 6, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Teman-temanku? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Ini soal tentang apa nih? Biaya produksi, dan soal disadur dari SIMAK UI 2018. Berarti soal 3 tahun yang lalu. Pernyataan yang benar mengenai biaya produksi adalah titik-titik. Oke, di sini teman-teman masih ingat biaya produksi berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, dan nanti kita gunakan dalam bentuk satuan cost atau dalam satuan uang gitu ya. Jadi di sini biaya produksi atau kita notasikannya sebagai total cost itu kan terbagi dua, cost itu. Bisa dia sifatnya fixed cost. Fixed cost gitu ya. Fix itu berarti tetap, atau kita notasikan sebagai FC, dan variable cost gitu.
Variabel itu artinya berubah-ubah. Variabel cost atau VC. Apa bedanya? Nah, tadi kakak udah bilang, kalau fixed cost itu berarti nilainya tetap, kalau variable cost nilainya berubah-ubah. Sehingga nanti total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah keseluruhan penjumlahan antara fixed cost ditambah variable cost. Itu ya. Ini dalam jangka apa, Kak? Dalam jangka pendek. Artinya dalam jangka pendek itu perusahaan pasti beroperasi pada dua jenis biaya. Biaya tetap dan biaya variabel. Oke ya, teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya begitu, kita bisa gambar kurvanya nih. Hubungan antara total cost dulu, fixed cost, dan variable cost. Gambar ya, misal ya. Ini adalah sumbu cost. Cost itu berarti biayanya. Ini adalah sumbu quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. Titik 0. Artinya semakin ke atas cost-nya semakin besar, semakin ke kanan variabel barang yang quantity barang yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, sekarang fixed cost itu karena fix tetap berarti tidak berubah-ubah, maka kurvanya akan berbentuk lurus seperti ini. Ini fixed cost. Kenapa, Kak? Karena dia nilainya tetap di sini. Terus saja. Yang berubah itu adalah quantity yang dihasilkan. Gitu. Nah, nanti kalau variable cost dia bentuknya begini. Dia dimulai dari titik 0 dan lama-lama semakin menaik. Artinya, ketika dia tidak berproduksi atau kuantiti sama dengan 0, maka variable cost-nya pun ikutan 0. Tetapi ketika dia menambah produksi, maka pertambahan kuantiti akan sebanding dengan pertambahan variable cost-nya. Sekarang bagaimana dengan total cost? Total cost itu dia dimulai dari titik fixed cost ini. Kenapa, Kak? Karena ketika variable cost-nya itu sama dengan 0, maka nilai total cost sama dengan fixed cost-nya. Makanya dia bernilai atau dimulai dari titik fixed cost. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya, hubungan antara fixed cost, variable cost, serta total cost. Jadi total cost itu adalah penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Ini kakak rasa pernah kita ajarkan atau kita pernah diskusikan di persiapan UTBK. Selanjutnya, sekarang tinggal kita lihat kurva yang belum ada. Berarti di sini yang belum ada adalah konsep dari average cost, kemudian marginal cost, kemudian apa yang belum? Average fixed cost, average variable cost yang belum ya. Nah, kalau misalnya AC ini rumusnya apa, Kak? AC ini rumusnya adalah total cost kita bagi dengan quantity. Kalau AFC ini rumusnya adalah fixed cost kita bagi dengan quantity. Kalau average variable cost rumusnya adalah variable cost kita bagi dengan quantity. Tuh, depannya average itu pasti pembaginya adalah quantity. Tinggal MC. Kalau MC ini beda lagi nih. MC itu rumusnya adalah delta TC dibagi dengan delta quantity. Semua yang depannya M marginal itu pasti rumusnya adalah delta. Itu ya teman-teman. Delta kalau MR berarti delta TR dibagi delta Q gitu. Kalau MU berarti delta TU dibagi dengan delta Q. MP berarti delta TP dibagi dengan delta Q. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada AC, ada MC, ada AFC, ada AVC. Kalau kita gambarin bentuk kurvanya, bagaimana? Oke, kita gambarin ya teman-teman ya. Perhatikan baik, ini agak aku gambar besar aja, biar nanti kelihatan semua. Yang pertama, ini sama ya, sumbunya cost, ini sumbunya adalah quantity. Yang pertama, itu ada hukum berlaku, MC itu akan memotong AC di titik terendah, hukum yang pertama ya. MC akan memotong AC di titik terendah. Ini AC-nya, bentuknya seperti huruf U. Kemudian MC-nya dia kayak huruf U tapi lebih condong gini. Nah, gitu. Jadi hukum yang pertama itu adalah MC memotong AC di titik terendah. Memotongnya belum aku tulis AC-nya, sorry.
yang di titik terendah. Yang namanya titik terendah pasti bernilai minimum. Itu ya. Ini ya teman-teman ya, maksud kakak nih, kondisi yang pertama. Terus kondisi yang kedua, yang AFC nih. AFC itu adalah kalau kakak gambarin, aku bedain warna kurvanya biar nanti bisa kelihatan. Gambarin warna apa ya? Warna dark red itu ya. Nah, si AFC itu gambarnya begini ke bawah gini dia. Nah, terus ke bawah. Nah, ke bawah, tetapi dia tidak pernah menyentuh sumbu Q, gitu ya. Ini AFC. Jadi AFC nilainya selalu turun. Nilainya selalu turun, namun tidak pernah berpotongan dengan Q. Berpotongan dengan sumbu quantity, itu ya. Itu adalah si kurva AFC. Terakhir yang belum apa Kak? Yang belum itu pasti kurva AC. AVC ya. AVC itu kan average variable cost. AC ini kan average cost doang. Berarti otomatis AVC-nya dia di tengah-tengah antara AC sama AFC. Benar nggak? Iya dong. Karena kan AC ini kan total cost dibagi Q. AFC kan FC bagi Q. AVC kan VC bagi Q. Berarti AC ini pasti nilai paling gede karena dia total cost. Ini ditambahinnya saya total cost, berarti AVC-nya dia tengah-tengah antara AC dan AFC. Bentuknya seperti apa? Kalau si AVC bentuknya, ini aku tandain hitam aja. AVC di sini, sama dia akan rendah, tapi dia ke atas gini. Nah, ini adalah si AVC-nya. Paham ya teman-teman ya? Kondisi yang pertama itu berarti yang terakhir adalah AVC berbentuk U, sama seperti kayak AC ya, berbentuk U di antara AC dan AFC gitu. Jadi kalau kita analisa dari soal nomor 7 ini, pernyataan yang benar mengenai biaya produksi adalah total cost yang benar ya teman-teman ya. Total cost merupakan penyebabkan dari total firm cost ditambah variable cost. Ini salah. Bukan firm cost ya, tetapi fixed cost. Jadi nomor A atau opsi jawaban A kurang tepat. Opsi B atau jawaban B, kurva average fixed cost berbentuk U terbalik. Apa U terbalik? Dia tidak terbalik ya, tidak berbentuk U terbalik. Jadi nomor 7 tidak tepat juga. Gitu. Yang C, marginal cost merupakan total cost dibagi output. Benarkah? MC rumusnya adalah delta TC dibagi delta Q, sehingga jawaban C tidak tepat juga. Jawaban yang D, kurva average cost berbentuk U. Benar apa salah? Bentuk U ya. Betul. Yang E kenapa salah? Kurva average variable cost dan total cost berpotongan di titik maksimum. Salah ya. AVC itu akan motong MC di titik minimumnya AVC. Jadi ini tidak tepat. Ini salahnya di sini. Jadi nomor 7 jawabannya yang delta. Gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman dari soal nomor 7? Oh, sambil minum ya? Boleh ya? Gak boleh, sedih banget gak boleh. Ada minum apa ya? Halo, nggak ada? Ada yang mau ditanyakan? Levianus, Azhar, Fatimah, dan Pauline? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Nomor 8 ini ada soal dari SIMAK UI tahun 2019, berarti soal 2 tahun yang lalu. Pernyataan yang benar mengenai hubungan antara produk total TP, produk rata-rata AP, dan produk marginal MP adalah titik-titik.
Ini soalnya luar biasa nih, luar biasa menganalisa gitu ya. Produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Ini kalau ada kata produk artinya kita sedang ngomongin perilaku produksi. Ya teman-teman ya. Perilaku produksi. Nah sekarang yang ditanyakan adalah, Kak, perilaku produksinya ini pendekatannya apa nih? Pakai satu faktor produksi tetap dan satu faktor produksi variabel, atau dua-duanya faktor produksi variabel? Karena yang dipakai adalah menggunakan kurva TP, AP, dan MP, berarti di sini pendekatannya adalah produksi dengan satu faktor produksi tetap gitu ya, dan satu faktor produksi variabel. Itu ya teman-teman ya. Jadi asumsinya itu adalah produsen itu dia berproduksi dengan satu faktor produksi tetap dan satu faktor produksi variabel. Yang dinamakan tetap itu berarti contohnya mesin gitu ya. Berarti kakak bisa put begini. Contoh, kakak misalnya punya tabel di sini, tabel mesin. Mesin ini sebagai faktor produksi tetapnya. Kemudian variabel ini adalah labor atau tenaga kerja, atau kakak tulis SDM. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya mesinnya kakak put satu semua, satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah berarti mesinnya sama semua nih, tapi SDM-nya kakak ubah-ubah. Kadang satu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya SDM yang kakak gunakan itu semakin lama semakin banyak, tetapi mesin yang dipakai itu tetap. Berarti si mesin ini kita bilang sebagai faktor produksi tetap, sedangkan si SDM sebagai faktor produksi variabel karena dia berubah-ubah. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian nanti kita bikin TP. TP itu ada total produksi atau barang dan barang yang dihasilkan. Notasinya kita bikin quantity gitu ya. Ketika kita punya satu mesin, satu SDM, misal ya, ini kakak permisalan, hasil kuantitinya 1 gitu. Kemudian ketika nambah lagi menjadi 2 SDM, makin banyak nih, TP-nya jadi 4. Nambah lagi misalnya jadi 9 misalnya. Nambah lagi misalnya jadi 16. Terus nambah lagi misalnya menjadi 20. Nambah lagi ketika 6 menjadi turun 18. Terus tambah jadi 7 misalnya turun jadi 14. Terus ketika 8 turun menjadi 8 misalnya teman-teman. Jadi ketika menghasilkan ketika pakai 1 SDM hasil kuantitinya 1, pakai 2 SDM hasil kuantitinya 4. Ketika dapat 3 SDM hasilnya 9. 4 16, 5 20, 6 18, 7 14. Ketika 8 SDM 8 orang. Kenapa bisa begini? Sederhananya. Biasanya kalau teman-teman itu lagi ada kerja kelompok atau tugas kelompok itu dikasih sama guru di sekolah, ketika banyak orang dalam tugas kelompok itu bukannya makin bener kerja kelompoknya, tapi malah makin berantakan gitu ya. Ada yang cuma numpang nama doang, ada yang cuma numpang fotokopi doang, ada yang pas lagi presentasi numpang duduk doang. Nah kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi ketika kita pakai asumsi produksi dengan satu produksi tetap dan satu faktor produksi variabel, yang terjadi seperti ini. Jadi semakin banyak SDM yang dipakai, pertama-tama pada satu titik tertentu dia akan mengalami penurunan barang yang dihasilkan. Nah dari situ berarti kita harus cari tahu dulu nilai marginal produksinya atau pertambahan barangnya. Rumusnya apa? Yang tadi aku bilang, kalau ada kata marginal berarti rumusnya adalah pas ada delta. Delta TP kita bagi dengan delta Q. Itu ya. Delta TP dibagi dengan delta Q. Nah, berarti mesinnya gimana nih? Kok delta TP bagi delta Q? Delta L. Aku hapus dulu. L ini labor. Berarti mesinnya gimana? Mesinnya nggak usah kita cari, Kak. Karena kan ini pasti nilainya 0. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. Delta TP ini berarti kan rumusnya TP2 min TP1 dibagi L2 dikurang L1. Gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Berarti di sini berapa nih delta TP-nya? 1 kurang 0, 1.
1 kurang 0, 1. 1 bagi 1, pasti MP-nya 1. Itu ya. Kemudian 4 kurang 1, 3. 3 dibagi 1, berapa? 3. 9 kurang 4, 5. 5 bagi 1, 5. 16 kurang 9, 7. 7 dibagi 1, 7. 20 kurang 16, 4. 4 bagi 1, 4. 18 kurang 20 bagi 1, min 2. 14 kurang 18, min 4. 8 kurang 14, minus 6. Nah, kelihatan ya? Itu MP-nya. Kemudian sekarang kita cari AP-nya. AP itu rumusnya apa? AP itu berarti rumusnya adalah TP kita bagi dengan L. Nih, rumus aku kesini ini ya, teman-teman ya. TP kita bagi dengan L-nya. Berapa? Oh, ini berarti 1 bagi 1 tetap 1. 4 bagi 2, 2. 9 bagi 3, 3. 16 bagi 4, 4 ya. 20 bagi 5, 4. 18 bagi 6, 3. 14 bagi 7, 2. 8 bagi 8, 1. Nah, dari situ kita bisa gambarin. Gambarinnya gimana? Berarti kita gambarin hubungan antara total produksi dengan labornya. Ini ya, teman-teman ya. Ini TP, buka kurung tutup kurung quantity. Kemudian ini adalah labor atau tenaga kerja SDM-nya. Ini titik nolnya, gitu ya. Nah, kan pertama dimulai dari sini nih. Jadi ketika dia nggak ada produksi, nggak ada SDM, ya berarti produksinya 0. Tapi ketika dia nambah 1 SDM, berarti TP-nya di 1, naik. Naik, terus lama-lama nanti ada titik tertentu dia terus turun. Gitu. Jadi pahami ya. Ini berarti adalah TP-nya. Kenapa, Kak? Karena di sini kan titik sini. Nah, ini aku gambarin ke paling atas. Berarti ini ketika SDM-nya berapa? Ketika SDM-nya 5. Ketika SDM 5 berarti dia memperoleh hasil kuantitas yang paling banyak. Berapa? Ketika di sini TP-nya 20. SDM-nya 5, kuantitinya 20. Kan naik terus ya. Ini naik misalnya di sini 1, TP-nya terus ini 4, terus ini 9, 16, next 20, terus tiba-tiba dia turun lagi 18, 14, 8 ke bawah ya, teman-teman ya. Cuy, gitu. Ini sih TP. Jadi pahami ya, teman-teman ya TP-nya ya. Nah, terus Kakak mau gambarin EP sama MP-nya. Kita bedain warnanya biar kelihatan. Sekarang aku gambarin AP-nya. AP-nya ini kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oh, berarti nilainya kayak gunung aja nih. Kayak gunung gini. Kemudian dia gini ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini adalah si AP-nya. Nah, sekarang kakak gambarin MP-nya. Oh, gambarin MP-nya. MP-nya pertama 1, 3, 5, 7, 4. Oh, berarti dia bisa bernilai minus. Berarti aku gambarin putus-putus gini. Dia tinggi dulu gitu ya. Terus pas lagi maksimal dia ke bawah gini. Nah, terus dia nilainya jadi minus. Ini adalah si MP-nya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ini ada 3 kurva, kurva TP yang warna biru, kurva AP yang tidak putus-putus, serta kurva merah yang putus-putus. Ini adalah marginal produksinya. Dan marginal produksi ini akan memotong AP di titik tertinggi. Ini titik 4-nya di sini. Yang di sini titik 4. Jadi kalau misalnya kita analisa jawaban dari yang aku barusan jelasin, kita lihat nih. Yang A. Kita lihat ya. Ketika nilai MP ini kan berarti marginal produksi. Lebih besar dari AP, MP lebih besar dari AP ketika kemiringan kurva AP negatif. Kalau negatif itu berarti AP-nya turun. Negatif itu berarti maksudnya AP turun gitu ya. Kita lihat, MP lebih besar daripada AP. Kalau MP-nya di atas gitu ya. Lihat ya di sini ya. Ini kan MP di atas nih, yang ini nih. Pakai ini aja deh, pakai highlight. Pakai laser point. Nah, ini kan ketika MP-nya di atas nih, ini kan MP di atas AP. Artinya MP itu lebih besar daripada AP. Lihat kurva AP-nya gimana, naik apa turun? Kurvanya dia naik. Jadi jawaban A tidak tepat. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Itu ya, yang nomor 8 opsi A jadi tidak tepat. Yang opsi B.
ketika MP-nya lebih kecil daripada AP. MP lebih kecil dari AP ketika kemiringan kurva MP positif. Kalau MP positif berarti MP-nya naik gitu ya. Kita lihat lagi ya teman-teman ya, aku gambarin pakai laser point. MP lebih kecil dari AP, berarti MP-nya di bawah AP. Berarti ini nih, MP di bawah AP, AP-nya di atas. Kemiringan kurva MP positif, MP-nya naik apa turun? MP-nya ternyata turun. Jadi jawaban B juga tidak tepat. Gitu. Jawaban C, AP mencapai nilai maksimum, berarti nilai maksimum adalah yang paling tinggi di sini. Pada saat yang sama, TP mencapai nilai minimum. Oh tidak, TP di sini masih naik gitu ya, jadi tidak tepat. Jadi ini bukan maksimum, tapi TP-nya masih naik. Gitu. Jawaban yang D, MP sama dengan AP ketika nilai AP maksimum. Sama dengan itu berarti berpotongan ya, berarti ini nih. MP sama dengan AP. MP yang kurva putus-putus ini berpotongan sama AP ketika AP maksimum. Betul. Jadi MP berpotongan sama AP ketika nilai AP-nya maksimum. Ini AP paling maksimum. Jawabannya D. Jawabannya kenapa salah? Ketika MP sama dengan AP, nilai TP maksimum. Maksimum nggak? Belum maksimum ya. Dia masih naik. Ini harusnya TP-nya naik. Jadi nomor 8 jawabannya delta. Ada yang mau ditanyakan teman-teman nomor 8? Bentar ya. Oke, itu nomor 8. Ada yang mau ditanyakan? Masih berempat kah? Oh iya. Gimana Pauline, Azhar? Oh ada Salsabila. Halo Salsabila. Ada yang hilang nih. Levianus nggak ada malah. Nggak ada. Aku lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 9. Oke, nomor 9 ada soal di bawah ini merupakan pajak yang dikumpulkan. Dikumpulkan itu berarti dipungut ya. Dikumpulkan atau dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 2. Di sini berarti daerah tingkat 2 itu siapa sih? Ini berarti kita lagi ngomongin ketatanegaraan berarti ya. Daerah tingkat 2 itu berarti dia setara dengan apa ya? Kabupaten berarti ya. Kabupaten atau kota. Ada kata kuncinya adalah pemerintah daerah tingkat 2. Berarti di sini isinya adalah kabupaten atau kota madya. Ini dulu sebutannya era-era jadul nih kayaknya, era-era zamannya Orde Baru. Kalau pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 1, ini berarti dia provinsi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, perbedaannya apa sih Kak? Ya, berarti masing-masing Pemda tingkat 1 sama tingkat 2 itu dia punya kewenangan terhadap pajak yang dia pungut. Nah, perbedaannya apa? Nah, Kakak bagi dua aja ya. Untuk bagian provinsi, pajak apakah yang bisa dipungut? Serta bagian kabupaten atau kota madya apa aja gitu ya.
bagi dua gini ya. Nah, kalau misal untuk provinsi, contohnya apa? Pajak kendaraan bermotor. Atau kita singkat PKB. Ini berarti ranahnya si provinsi. Pajak kendaraan bermotor. Artinya kalau teman-teman punya motor, terus tiap tahun bayar pajak, berarti pajak itu masuk ke dalam pendapatan asli daerah untuk daerah tingkat 1 gitu atau provinsi. Yang kedua, biaya balik nama kendaraan bermotor gitu. Biaya balik nama kendaraan bermotor itu maksudnya adalah kalau kakak beli motor bekas, kemudian masih atas nama orang lain dan ingin dibalik nama menjadi nama kakak, berarti masuknya ke dalam pajak provinsi. Biaya balik nama kendaraan bermotor. Ini berarti BBNKB gitu ya. Terus apalagi ada lagi nggak? Ada yang ketiga itu ada pajak rokok, cukai rokok gitu ya. Pajak rokok itu berarti masuk ke dalam daerah tingkat 1 atau provinsi. Kemudian pajak air permukaan. Waduh, pajak air permukaan itu maksudnya apa nih? Ke danau gitu ya. Kalau misalnya ada yang di pariwisatakan gitu ya, ada pajaknya. Kemudian sisanya kabupaten kota nih, misalnya pajak hotel, pajak perhotelan. Orang mendirikan hotel berarti ada pajaknya. Pajak restoran itu berarti masuk ke yang daerah tingkat 2. Terus apalagi? Pajak reklame, pajak hiburan. Hiburan atau tontonan gitu ya. Hiburan atau tontonan. Kemudian pajak apa lagi? Udah ya. Kalau misalnya kita lihat opsi jawaban yang tersedia PKB. PKB ini berarti masuk ke provinsi ya. Berarti ini bukan. Penghasilan. Penghasilan kemana Kak? Dia ke pusat, bukan ke daerah. Jadi bukan juga. Reklame. Ini reklame Kak. Tuh, reklame ini yang kabupaten ya. Kabupaten garis miring kota. Di jawabannya yang Charlie. PPN Kak, PPN pusat. Rokok tadi provinsi ya. Gitu. Jadi nomor 9 jawabannya Del. Dia mau ditanyakan terutama nomor 9. Kalau pajak pusat apa aja Kak berarti? Oh, berarti kalau pajak pusat teman-teman tinggal bisa lihat isinya sisanya. Jadi kalau pajak pusat isinya apa aja? 1, bisa PPH, pajak penghasilan, terus PPN, pajak pertambahan nilai. Terus apa lagi? Pajak bumi bangunan masuk nggak? Bumi bangunan ada beberapa di provinsi, ada beberapa di daerah gitu ya. Tapi kita put nanya aja ini misalnya ekspor impor, gampangnya. Terus apa lagi nih? Ya gitu, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Itu ya, itu yang pusat. Oke, nomor 9 kakak rasa cukup jelas ya. Jadi jawabannya yang kok D sih di sini? C. Lalalalalalala. Jadi kamu ngopot D, C, sorry. C ya. Ada yang mau ditanyakan nomor 9? Ada? Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Soal 10 ini sampai dengan nomor berapa? 12 ya, soal tentang sebab akibat. Kita lihat ya sebab akibatnya. Nomor 10, jika pendapatan naik sebesar 10%, budget untuk konsumsi barang X naik sebesar 15%, maka koefisien elastisitas pendapatan bersifat inelastis. Sebabnya, jika kenaikan pendapatan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta, maka hal tersebut terjadi pada barang lux. Kita coba identifikasi dulu ya. Barang lux ini berarti luxury atau kita sebut barang mewah.
barang mewah atau barang sifatnya superior. Itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita tinggal lihat pembahasannya. Karena di sini ngomongin pendapatan naik atau turun serta ngomongin tentang konsumsi suatu barang, maka ini kita ngomongin konsep elastisitas pendapatan. Jadi si elastisitas pendapatan itu kita notasikan dia sebagai EY. EY gitu ya. Rumusnya apa Kak? Persentase perubahan Q dibagi dengan persentase perubahan Y. Sama kan kayak tadi harga. Kalau harga adalah persentase perubahan Q dibagi dengan persentase perubahan P. Sedangkan untuk pendapatan ini Q dibagi dengan Y. Nanti dari sini kita bisa identifikasi menjadi 3 jenis barang gitu ya. Atau nilainya 3. Yang pertama E-nya itu lebih dari 1. E-nya itu antara 0 sampai dengan 1. E-nya itu kurang dari 1. Ya, lebih dari 1 antara 0 sampai dengan 1, kurang dari 1. Kalau dia lebih dari 1, berarti ini kita sebut barang mewah. Kalau ini kita sebut berarti barang pokok. Kalau ini berarti kita sebut barang inferior. Ya teman-teman. Nah sekarang tinggal kita lihat sebab dari pernyataan dari nomor 10. Kita lihat komponen yang si pernyataannya dulu ya. Pernyataannya adalah jika pendapatan naik sebesar 10%. Oh berarti persentase perubahan Y-nya dia naik sebesar berapa? 10%. Dan budget untuk konsumsi barang X naik 15%. Oh berarti persentase untuk kuantitinya naik juga 15%. Gitu ya. Maka koefisien elastisitas pendapatan bersifat inelastis. Kalau ada kata inelastis ini berarti dia tidak peka ya. Tidak peka atas kenaikan pendapatan. Nah, berarti kalau kita masukin ke dalam rumus, berarti E-nya berapa nih? E-nya sama dengan Q-nya 15%, kemudian Y-nya berapa? 10%. Kita coret-coret hasilnya berapa? 15 dibagi 10, 1,5. Berarti lebih dari 1. Artinya ini sifatnya bukan inelastis, berarti lebih tepatnya adalah elastis. Kenapa? Karena dia peka terhadap kenaikan pendapatan. Pendapatan naiknya 10%, budget untuk beli barang tersebut naik lebih besar dari 10%, misalnya jadi 15%. Jadi pernyataan yang atas dia tidak tepat, gitu ya. Kemudian sebabnya, komponen sebab kita lihat nih. Jika kenaikan pendapatan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta, oh berarti ketika Y-nya naik, pendapatan naik, maka penurunan jumlah barang yang diminta, Q-nya turun. Ini barang apa kalau begini? Ini terjadi pada barang inferior. Bukan barang lux. Kalau barang lux justru ketika Y-nya naik, maka Q-nya ikutan naik. Ini barang lux nih. Barang mewah gitu ya. Tapi ketika pendapatan naik, ketika kemudian Q-nya turun, itu terjadi pada barang inferior atau barang yang kualitasnya rendah. Gampangnya begini, contoh barang inferior itu adalah singkong atau ketela. Ketika teman-teman itu mendapatkan kenaikan pendapatan, maka teman-teman akan mengurangi jumlah konsumsi singkong atau ketela. Itu make sense. Kenapa? Karena pasti teman-teman akan beli burger, akan beli BTS. Akan beli BTS, apa tuh BTS yang kemarin? BTS meal, atau pengen beli KFC, beli ya macam-macam gitu ya. Si singkong sama si ketela dijauhkan. Tetapi ketika pendapatan teman-teman turun, ya berarti gitu. Tapi justru akan menambah jumlah barang inferior ketika pendapatannya turun. Itu ya. Jadi jawaban yang sebabnya pun juga tidak tepat di sini. Bukan barang lux tapi barang mewah. Sehingga jawaban nomor 10 salah-salah. Jawabannya adalah Eko. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nomor 10 teman-teman? Nggak ada? Oke, nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetap semangat, nomor 11. Wah,
Soal disadur dari SIMAK UI tahun 2018. Berarti soal 3 tahun yang lalu nih. Pasar monopoli. Oke, pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Ada kata cukup. Nah, ini memang permainan kata, teman-teman. Kenapa? Karena kata cukup itu berdampak pada jawaban. Gitu ya. Cukup loh ya. Nah, sedangkan kalau kita analisa di kolom bawahnya ini pembahasan pernyataan, masih ingat ya, yang namanya pasar monopoli itu adalah pasar yang hanya dikuasai oleh satu perusahaan pada satu industri gitu ya. Berarti jumlah penjualnya berapa? Penjualnya hanya ada satu. Penjualnya satu, kemudian barangnya gimana? Barang yang dijual unik, alias tidak ada substitusi. Jadi mau tidak mau konsumen tetap beli barang tersebut meskipun barang tersebut mengalami kenaikan harga. Itu kita sebut tidak ada substitusi ya, unik ya. Nah, terus apa lagi? Penjual sifatnya price maker atau pembentuk harga. Pembentuk harga ya teman-teman ya. Maker, membentuk harga dia. Terus apa lagi? Kurva yang dihadapi gimana? Kurva yang dihadapi berbentuk inelastis. Kenapa inelastis? Karena perusahaan itu bebas untuk naik turunin harga. Inelastis. Syaratnya gimana, Kak? Syarat keseimbangan sama ya. Syarat keseimbangan itu pasti untuk semua struktur pasar itu sama. MR sama dengan MC. Ini sering banget kakak sebutin. Ini syarat keseimbangan untuk dapetin laba maksimal atau untuk dapetin rugi minimal. Nanti dalam jangka panjang bisa memperoleh laba supernormal. Bisa dapat laba supernormal. Oke, jadi kita lihat ya. Pernyataan. Pasar monopoli katakan memiliki kekuatan pasar yang cukup. Karena di sini ada kata cukup, berarti kakak pikir ini tidak tepat. Kenapa? Karena jumlah penjual pada pasar monopoli hanya berapa? Hanya satu, Kak. Kemudian penjual sifatnya apa? Sifatnya price maker, artinya bukan cukup besar, tetapi sangat besar. Gitu. Oke ya. Sebabnya, kurva permintaan yang dihadapi produsen monopoli memiliki kemiringan negatif dan cenderung inelastis. Benar atau salah? Betul ini. Inelastis dan kemiringan negatif. Kenapa negatif? Yang namanya permintaan itu pasti bernilai negatif, teman-teman. Iya. Sumbu P, sumbu quantity. Kurvanya begini deh, inelastis. Nah, ini D-nya nih. Jadi ketika produsen itu mau naikin harga, misalnya kakak punya harga di P1, di Q1, dia mau naikin harga semena-mena ke titik P2 gitu ya. Logikanya kan konsumen akan mengurangi jumlah barang tersebut. Ada yang ngurangin tapi nggak banyak gitu. Tuh, dia tetap turun di titik Q2. Semena-mena naikin, bebas, karena kan monopoli sultan gitu kan, nggak ada saingannya. Tetap di situ jumlah konsumen tetap turun, tetapi tidak sebesar kenaikan harga. Gitu. Paham ya? Jadi nomor 11 salah betul, jawabannya delta. Ada yang mau ditanyakan nomor 11 atau ada yang masih kurang jelas? Udah ya? Oke, nanti untuk berikutnya nomor 12, 13, 14, 15 insya Allah kakak berikan pembahasannya di hari Rabu. Hari Rabu insya Allah sebelum makan siang kakak berikan. Karena kan teman-teman akan tes SIMAK di hari Sabtu gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di nomor 11, nanti nomor 12 sampai dengan 15 kakak sampaikan pembahasannya mungkin bisa lewat WhatsApp group atau lewat Google Classroom. Sampai di sini dulu pertemuannya, teman-teman tetap semangat, tetap sehat dan jangan lupa berdoa. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Kak. Ya, sama-sama. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.